sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke. Jadi, kembali mengingatkan ya, saya adalah Ibu Dian. Bisa dipanggil Ibu Dian ya, ibu yang akan mengajar kalian matematika peminatan semester ini. Semoga Ibu bisa membersamai kalian dengan baik, jadi bisa menyampaikan materi dengan baik, jadi mudah dimengerti seperti itu. Kalau guru matematika peminatan waktu kelas 11 kemarin siapa? Dengan siapa? Semua dapat burus. Kelas 12 MIPA 1 11 dulu 11 MIPA 1 2 3 ya, burus semua ya. Oke, kemudian sebelum kita mulai kegiatannya, Ibu mau sedikit berkomentar mengenai penamaan di Zoom meeting. Jadi untuk hari ini boleh mulai diedit atau mungkin pertemuan berikutnya mohon untuk mencantumkan kelas dulu ya. Jadi biar Ibu tahu, oh ini dari kelas. Karena kan kita ada 3 kelas ya di sini ya. Jadi biar Ibu tahu kelas mana gitu. Jadi kelas dulu, kelas misalnya 12 MIPA 1, kemudian underscore atau spasi bebas, spasi nomor absen, terus habis itu spasi namanya gitu baru. Oke, cukup jelas ya. Baik, Ibu akan share screen materi kita hari ini. Nah, ini dia. Nah, bab pertama di semester ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Mungkin untuk kelas 11 kemarin sudah belajar tentang turunan fungsi, sudah belajar juga tentang materi trigonometri di kelas 10 dan kelas 11 peminatan ya. Kelas 10 itu di matematika wajib, kelas 11 itu di matematika peminatan ada tentang trigonometri. Oke, sebelum memulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa selalu ada hal yang baik setiap hari. Jadi jangan merasa berat untuk belajar ya, karena belajar itu pasti akan berguna untuk masa depan kalian. Nah, kemudian sebelum ke materi, di sini ada Ibu berikan apa sih gunanya turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau ada yang bertanya, buat apa sih Bu belajar ini susah-susah gitu ya? Nah, di sini kita lihat, dalam ada beberapa komponen elektronik, salah satunya kapasitor. Fungsi kapasitor adalah menyimpan dan mengalirkan arus listrik. Teknologi kapasitor terus dikembangkan. Bahkan berkat kapasitor, teknologi layar sentuh atau touchscreen dapat terwujud. Teknologi layar sentuh memudahkan pengoperasian alat elektronik. Kemudahan tersebut menyebabkan teknologi layar sentuh banyak digunakan pada telepon seluler, televisi, hingga anjungan tunai mandiri atau ATM. Kuat arus listrik dalam kapasitor dirumuskan dengan I sama dengan C dikalikan dengan dV per dt. Menunjukkan bahwa kuat arus listrik berhubungan dengan konsep turunan fungsi. Berhubung tegangan dinyatakan dengan rumus VT sama dengan V0 sin omega T. Ya, ini kalau belajar di fisika nih ketemu seperti ini. Nah, kemudian kalau kuat arus berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi itu tadi ya, yang lebih sering kita gunakan sehari-hari kan HP ya, Android. HP Android itu banyak semua menggunakan touchscreen. Nah, itu secara tidak langsung di dalam penciptaan si touchscreen-nya itu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Gitu. Oke. Baik, kita masuk konsep turunan fungsi trigonometri. Yang pertama turunan fungsi trigonometri. Trigonometri itu kan ada apa? Sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kosekan, sekan, sama tangen ya. Nah, terus di sini kita lihat kalian mempelajari limit fungsi dan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dipelajari melalui konsep limit fungsi. Nah, limit fungsi sudah dipelajari waktu kelas 11 ya. Matematika wajib semester genap. Nah, tentu Anda ingat bahwa turunan fungsi f diperoleh dari konsep f aksen x sama dengan limit h mendekati 0,
fx plus h dikurangi fx per h. Pengetahuan mengenai limit fungsi dan turunan fungsi aljabar akan Anda gunakan untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri. Sebagai awal, perhatikan cara memperoleh bentuk turunan fungsi fx sama dengan sin x. Nah, baik, di sini sebenarnya udah ada coretannya ya, maksudnya udah ada langkah-langkahnya ini. Cuman Ibu supaya lebih enak kan biasanya kalau di kelas dijelaskan menggunakan papan tulis seperti itu. Nah, di sini Ibu coba jelaskan bagaimana cara memperoleh turunan fungsi fx sama dengan sin x. Nah, karena tadi kan tahu ya, turunan menggunakan limit itu kan caranya seperti ini. Yang ini. Nah, jadi di sini kalian itu untuk menurunkan suatu itu butuh ada fx plus h, ada fx sama per h. Kalau h-nya kan tetap h ya. Nah, di sini karena ini kan tadi fx-nya sin x. Berarti kita cari dulu fx plus h. Fx plus h-nya berarti kan jadinya sin x plus h. Ya enggak? Karena kan tadi kan kalau fx, x doang ya di sini ya. Di sini x doang, berarti di sininya juga x. Kalau di sininya x plus h, berarti ini juga jadi x plus h. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bawa ke konsep turunan menggunakan limit tadi. Jadi, fx sama dengan limit h mendekati 0. Ya. Kemudian fx plus h. Fx plus h-nya kan ini, sin x plus h. Dikurangi dengan fx. Fx-nya tadi sin x. Dibagi dengan h. Nah. Kemudian kita tulis lagi di sini limit h mendekati 0. Nah, ini kan ada sin x plus h. Masih ingat rumus penjumlahan untuk trigonometri? Kalau saya punya misalnya di sini sin a plus b sama dengan sin a cos b, cos sin. Nah, cos a sin b. Jadi tandanya tetap ya, masih ingat ya ini di kelas 11 matematika peminatan. Di sini kalau plus, di sini juga akan jadi plus. Nah, nanti untuk penguraian rumus kenapa bisa seperti itu bisa diingat lagi di kelas 11 ya. Oke, sekarang kita jabarkan. Ini kan sin x plus h, berarti jadi sin x cos h ditambah cos x sin h. Dikurangi sin x. Dibagi dengan h. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita tuliskan lagi lim h mendekati 0. Nah, di sini prosesnya di sini kok bisa jadi ini, Bu? Nah, sin x cos h min 1. Nah, ini sebenarnya kita kelompokkan yang sama-sama punya sin x. Ini kan sama-sama punya sin x nih. Ini ada sin x-nya, ini juga ada sin x-nya. Nah, ini boleh dikelompokkan dulu jadi satu. Jadi sin x cos h dikurangi sin x ditambah cos x sin h per h. Nah, kemudian yang ini kita faktorkan karena sama-sama punya sin x ya kan? Kita keluarkan sin x-nya. Jadi lim h mendekati 0, di sini sin x-nya dikeluarin. Nah, dalam kurung supaya jadi sin x cos h, berarti sin x kan harus dikalikan dengan cos h, ya enggak? Nah, kemudian habis itu dikurangi dengan, nah, supaya jadi sin x aja, berarti sin x yang ini harus dikalikan dengan 1. Paham sampai sini? Ada bingung nggak? Ini konsep, aduh, kehapus nih. Bentar. Konsep ini ya, apa pemfaktoran, kayak misalnya gini, Ibu punya apa ya? Punya x 2y, saya gini ya. X 2y. Kemudian ditambah dengan 2x. Nah, ini kan sama-sama ada x-nya ya. Ini ada x-nya, ini ada x-nya, ya kan? Nah, ini ada x-nya. Berarti kan kalau kita mau faktorkan, keluarkan dulu x-nya.
Habis itu dalam kurung. Nah, ini kan ada X 2Y. Berarti X dikali berapa supaya jadi X 2Y? Oh, dikali dengan 2Y. Terus ini tandanya tambah. Tambah. Nah, X dikali dengan berapa supaya jadi 2X ini? Oh, X dikali dengan 2. Jadi pemfaktorannya begitu. Nah, yang ini juga sama tadi ya. Bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bentar, Ibu geser dulu. Nah, berarti kan ini jadinya ditambah dengan cos X sin H. Dibagi H. Ya. Nah, di dalam limit yang seperti ini bentuknya, ini bisa kita bagi dengan 2. Karena kan ini kan dihubungkan dengan tanda plus ya. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2 bagian limit. Bentar. Ibu tuliskan. Jadi limit H mendekati 0. Nah, ini kita bagi jadi 2. Jadi sin X cos H-1 dibagi dengan H ditambah dengan limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Bisa dipahami ya? Kalau Ibu punya pecahan misalnya gini, X per Y. Oh, sorry, bentar. Gini. X ditambah 3Y per Y. Per Y. Nah, ini kan kalau kita pecah kan bisa gini. X per Y sama 3Y per Y. Gitu kan ya. Nah, ini sama konsepnya begitu. Kita pecah jadi 2 dengan tanda hubung plus. Sesuai dengan tadi. Nah, setelah seperti ini, coba kita lihat lagi. Setelah seperti itu, oh, kita keluarkan ya ininya. Apa namanya? Sin X-nya. Ini sin X yang ada di sini boleh dikeluarkan. Jadi cukup ini si cos H-1-nya aja dulu. Jadi gini, sin X dalam kurung terus limit H mendekati 0. Terus ini cos H-1 dibagi dengan H. Ditambah yang ini tetap limit H mendekati 0 cos X sin H per H. Nah, setelah seperti ini kenapa sih Bu? Kayak gini boleh dikeluarin sin X-nya? Boleh ya? Lihat lagi konsep limit deh. Nah, ada di konsep limit. Jadi boleh kita keluarkan sin X-nya yang ada di sini. Nah, kita lihat lagi step berikutnya ngapain dia? Oh, cos X. Sebentar. Ditambah cos X. Cos X-nya dari. Oh, ini cos X-nya ya dikeluarin ya. Ini ada salah ketik nih. Nah, oke, sebentar. Kita coba. Yang ini juga dikeluarin cos X-nya. Ini dihapus dulu. Ini kalau tadi sin X-nya dikeluarin, yang ini cos X-nya dikeluarin. Kemudian lim H mendekati 0 sin H per H. Jadi gini loh, apa namanya, logikanya, ini kan H ya, variabelnya nih. Yang ini kan H nih, variabelnya nih. H mendekati 0 ya. Jadi yang ada X-nya kita keluarkan. Kita keluarkan dari limit. Ini kan yang ada X-nya kan sin X. Yang ini yang ada X-nya kan cos X. Kita keluarkan dari limitnya. Ini. Karena kita kan mau hitung variabel H-nya ya. Gitu. Nah, terus habis itu kita masukkan di sini H-nya. Cos H min 1. H-nya kan 0 ya. Coba kita lihat dulu bentar. Oke. Cos sin X 0 cos X 1. Oke. Nah, terus di sini ada sin X. Terus yang ini kan ini kalau kita pecah jadi 2. Ini kan jadi gini ya. Cos H per H min 1 per H. Ya. Terus ditambah. Oh, ini ditulis begini. Limit H mendekati 0. 1 per H. Ditambah sama cos X. Terus yang ini lim H mendekati 0 sin H per H.
Nah, terus habis itu sin X nih sebenarnya di apa namanya? Di konsep limit trigonometrinya nih ada nih. Jadi Ibu sebutkan aja ya, karena kita bab 1 nggak belajar, langsung loncat ke sini. Jadi di limit trigonometri itu konsep gini. Limit H mendekati 0, terus di sini ada sin H, atau gini. Ini kan konsepnya ya. Ini pakai X saja deh. X mendekati 0, sin AX per sin X, sorry. Sin X per X, ini nilainya 1. Terus kalau ada limit X mendekati 0, untuk, sebentar, cos H. Sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, ini sebenarnya konsep ini ada di limit trigonometri ya. Cuman nggak dipelajarin, jadi kita cukup mengetahuinya seperti ini aja. Nah, cos 0 itu berapa sih? Ada yang tahu? Masih ingat cos 0? Yang ini kita substitusi nilai nolnya. Cos 0 ada yang tahu? 1, Bu. 1, betul. Berarti kan ini cos 0 per 0 dikurangi dengan 1 per 0 ditambah dengan cos X sin H per H. Sin H per H tadi kita pakai yang ini ya. Konsep yang ini. Sin X per X sama dengan 1. Jadi masuk di sini 1. Oke, kita lihat dulu sebentar. Cos H min 1 per H. Oke. 1 dikurangi 1 per 0. 0. Nah, yang ini. Nah, kan kalau di limit ya. Ini sudah disubstitusi. Ini 0 hasilnya. Terus yang ini sin X. Yang ini tetap sin X ya. Sin X dikali dengan 0 ditambah cos X dikali dengan 1. Kalau sin X dikali dengan 0 itu kan hasilnya 0 ya. Kalau cos X dikali dengan 1 itu cos X. Jadi 0 ditambah cos X hasilnya adalah cos X. Jadi turunan dari apa tadi? Sin X itu adalah cos X. Gitu. Ini ada yang salah ketik sedikit ya. Ini kan cos X-nya udah dikeluarin. Ini dihapus. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Bu kok jelimet banget, Bu, gitu. Gimana? Ada pertanyaan kah? Nah, ini kita pakai konsep, ada konsep limit, ada konsep turunan juga ya. Sama konsep apa tadi? Penjumlahan trigonometri. Nah, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke konsep yang berikutnya, ada turunan cos. Nah, ini sebenarnya sama dengan sin tadi, prosesnya, step by step-nya sama. Cuma bedanya di sini kan cos aja ya. Nah, yang membedakan itu di sini pasti cos X plus H. Nah, rumus cos A plus B. Nah, gini kan, jadinya kan cos, tandanya berubah, sin. Nah, makanya di sini jadinya gini. Nih, cos X plus H itu akan berubah menjadi cos X cos H dikurangi sin X sin H. Nah, gitu. Oke, untuk proses ke bawahnya nanti sama, bisa sambil dipelajari apa namanya step by step-nya ya. Sama dengan yang sin tadi, cuma beda di sini cos aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sifat-sifat turunan fungsi untuk fungsi trigonometri sama ya dengan yang di kelas 11 yang matematika wajib. Nah, jadi kalau ada turunan Y sama dengan K dikali U, sama dengan turunannya adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen. K-nya di sini merupakan konstanta. Ya.
Oke, contohnya misal kalau fungsi biasa ya, Ibu punya Y sama dengan 2X. Nah, 2-nya ini kan K-nya ya, konstantanya. Jadi untuk Y aksennya sama dengan 2 dikali dengan turunan dari X. Turunan dari X itu kan 1 ya. Karena kan ini X-nya pangkat 1. Kalau diturunin jadinya 1. Jadi turunannya adalah 2 gitu. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang ini untuk yang Y sama dengan U plus minus V. Jadi ada yang Y sama dengan U plus V ataupun Y sama dengan U min V. Itu sama. Cara menurunkannya adalah turunkan U-nya, kemudian ditambah atau dikurangi dengan turunan V-nya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Y sama dengan U kali V. U kali V itu rumusnya gini. Nah, Y aksen sama dengan V kali U aksen ditambah dengan U kali V aksen. Nah, nanti kita aplikasi ke soal aja langsung ya. Ini sedikit flashback materi turunan fungsi yang biasa. Nah, kemudian yang D ada turunan berpangkat, fungsi berpangkat di sini. Jadi cara menurunkannya pangkatnya taruh dulu di depan, kemudian dikali dengan U pangkatnya dikurangi 1 dikali dengan turunan U-nya. Nah, kemudian yang kelima ada Y sama dengan U per V. Jadi U per V berarti turunannya adalah P U aksen dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Dengan V-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kemudian, sifat-sifat tersebut digunakan untuk menentukan turunan fungsi yang berhubungan dengan sin X dan cos X. Nah, perhatikan uraian berikut. Bagaimana cara menurunkan Y sama dengan tangan X? Nah, kalau tan X itu tidak ada apa ya ibaratnya turunan khususnya ya. Jadi kalau mau menurunkan tan X itu harus dirubah dulu jadi sin X per cos X. Karena kan tangan kan sin per cos ya. Nah, gitu. Nah, turunan dari fungsi Y sama dengan tan X dapat dicari berdasarkan turunan Y sama dengan sin X, turunan Y sama dengan cos X, dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jadi pakai ini, sifat yang ini. Y sama dengan U per V. Yang nomor E tadi ya, yang poin E nih. Nah, turunan U per V. Nah, jadi berhubung tan X sama dengan sin per cos, diperoleh U sama dengan sin X dan V-nya sama dengan cos X. Ya, U-nya yang di atas, V-nya yang di bawah. Nah, gunakan sifat turunan U per V. Nah, jadi kita tinggal cari aja nih. Karena tadi kan di pertama kita sudah tahu bahwa turunan dari sin itu cos. Ya. Jadi Ibu tulis ulang nih yang ini, langkah-langkahnya di sebelahnya. U-nya sama dengan sin X. Berarti U aksennya tadi adalah cos X. V-nya sama dengan cos X. Berarti V aksennya sama dengan min sin X. Gitu. Lalu kita tinggal masukkan aja ke rumus ini tadi turunan U per V. Ya, Y aksen sama dengan V dikali U aksen. V-nya cos X. Dikali dengan U aksennya juga cos X. Dikurangi U kali V aksen. Berarti U-nya sin X, V aksennya min sin X. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya cos X. Ini dikuadratin. Terus ini cos dikali cos, berarti kan jadi cos kuadrat X. Min sin dikali min sin, berarti jadi plus sin kuadrat X. Dibagi dengan cos X kalau dikuadratkan jadi cos kuadrat X. Masih ingat cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X di identitas trigonometri, ya. Itu kan jadi sama dengan 1, ya. Identitas trigono di sini Ibu tulisin sin kuadrat A misalnya gini ya, ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Di mana ini harus sama nih. Ini harus sama-sama A. Nah, ini kan tadi juga sama-sama X ya. Jadi ini bisa kita katakan bernilai 1. 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos itu sekan atau kosekan? Masih ingat perbandingan trigonometri? Ayo. Masih ingat nggak? Ayo hati-hati ya. Kalau kebalikan dari sin, ya.
1/sin. Ini kan artinya kalau 1/sin ini kan kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Kebalikan dari cos adalah sekan. Nah, ya, diingat-ingat lagi. Jadi jangan, ini sering banget nih ketuker nih. Ini kan ada cosnya Bu, kok bukan kebalikan dari cos? Enggak ya. Nah, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sekan kebalikan dari cos. Jadi ini ya, jangan dilihat ini karena ada cosnya kan, karena soalnya kan kalau 1/tangen x itu kan kotan ya. Nah ini kan soalnya ada kotnya nih. Nah, terus nanti kadang-kadang siswa tuh salahnya ini menghubung-hubungkan ini. Ini kan cos Bu, kebalikannya dari cos, berarti salah ya. Yang benar ini. Jadi 1/cos kuadrat x itu jadinya sekan kuadrat x. Nah ini. Jadi turunan dari tan x itu adalah sekan kuadrat x. Jadi kita sudah dapat 3 hal ya. Nah, sudah dapat 3 hal untuk turunan trigonometri. Tadi ada turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu min sin x, dan turunan dari tangen x adalah sekan kuadrat x. Dari mana datangnya? Dari mana? Tadi udah kita jabarkan ya. Asalnya dia turunannya dari mana. Nah, kemudian di sini dengan cara yang sama diperoleh bentuk turunan fungsi y sama dengan kotan x, y sama dengan sekan x, dan y sama dengan kosekan x. Nah, ketiga hal ini bisa kalian cari dengan menggunakan cara yang sama. Ya, kalau kotan ini berarti kan harus dirubah dulu. Jadi, kalau kotan kan kebalikan dari tangan ya. Berarti jadi cos x per sin x. Kalau sekan x ini kita bisa rubah dulu jadi 1/cos x. Ini 1/sin x. Nah, ketiga ini bisa diturunkan menggunakan turunan y sama dengan u/v. Nanti dicoba aja. Kalau misalnya penasaran kok beneran kok bisa dapat turunannya hasilnya itu. Nah, ini bisa digunakan rumus ini. Itu. Nah, di sini kita sudah dapat turunan dari kotan adalah negatif kosekan kuadrat x. Turunan dari sekan adalah tan x sekan x. Turunan dari kosekan x adalah min kotangen x kosekan x. Nah, 3 hal ini ya. Nanti untuk pembuktiannya bisa dipelajari secara mandiri ya. Karena kita cukup terbatas waktunya hari ini untuk membahas pembuktian ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke aturan rantai. Masihkah Anda ingat dengan aturan rantai pada turunan fungsi aljabar? Apakah Anda dapat menentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 1 pangkat 10? Turunan pertama fungsi f di atas dapat ditentukan dengan aturan rantai. Secara garis besar, misalkan diketahui y sama dengan f ux. Turunan y ditentukan dengan aturan rantai. Jadi dy per, nih, aksen sama dengan dy per dx. Sama dengan dy per du dikali du per dx. F aksen x sama dengan df per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Nah, secara garis besar seperti itu. Tapi konsepnya gimana? Nanti kita lihat langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini kayaknya Ibu belum kasih, jadi nanti kita pakai coret-coret. Oh, ini ada contoh di sini, Ding. Contoh dulu di sini. Perhatikan cara menentukan turunan fungsi fx sama dengan sin ax berikut. Dari fx sama dengan sin ax, kita misalkan ax-nya sebagai u. Ya. Jadi, ini Ibu tuliskan lagi di sini coret-coret ya. Sama sih dengan yang sebelah kiri tuh. Fx-nya sama dengan sin ax. Terus kita misalkan u sama dengan ax. Dengan demikian kita punya fu sama dengan sin u. Nah, di mana tadi u-nya adalah ax. Ya. Berarti kalau u-nya ax, u aksennya jadinya apa? Misalnya nggak lihat yang kiri. Dan dilihat dulu yang kiri. Kalau u-nya sama dengan ax, berarti u aksennya apa? Ayo. Masih inget nggak? A aja. Ya, betul. Betul. Ya. Nah, jadi kan kalau apa namanya? AX gini kan jadinya cuma tinggal konstantanya doang ya.
tinggal koefisiennya doang, sorry. Tinggal A-nya doang, X-nya hilang. Ya. X-nya tuh 1 ya. Nah, kalau diturunin. Kemudian kita sudah punya FU sama dengan sin U. Berarti F aksen U-nya turunan dari sin tadi adalah cos ya. Turunan dari sin adalah cos. Berarti F aksen U adalah cos U. Ya. Kita sudah punya ini, sudah punya informasi ini. Kemudian kita tuliskan di sini. Ini tadi udah Ibu. Oh ya udah. Kita tuliskan di sini F aksen X sama dengan DF per DX. Ini kita pakai aturan rantai ya. DF per DX. Di mana DF per DX kalau kita jabarkan jadi DF per DU dikali dengan DU per DX. Nah, kemudian DF per DU itu ini tadi. Nih. Ntar Ibu tulis di sini. Ini tuh adalah DF per DU. Karena F aksen U itu sama aja kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensialnya itu DF per DU. Ya. Jadi di sini adalah cos U dikali DU per DX. Kalau DU per DX itu kan artinya turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X yang mana tadi? Oh yang ini. Ini DU per DX-nya. Jadi dikali dengan A. Jadi kita punya di sini A cos U. Biasanya kan koefisiennya dulu ya, baru cosnya gitu nulisnya. Dibalik aja nulisnya. Terus U-nya tadi apa? U-nya tadi adalah AX. Ini tadi ya. Nah, U-nya AX. Kita ganti. A cos. Dengan cara yang sama, diperoleh turunan pertama Fx sama dengan cos AX. Nanti akan menjadi Fx sama dengan min A sin AX. Jadi dengan cara ini juga bisa menentukan turunan dari cos AX ya. Gitu. Nanti bisa dicoba secara mandiri untuk yang cos AX-nya. Kemudian kita lanjutkan ke materi turunan kedua suatu fungsi. Jadi kalau turunan kedua artinya ketika sudah diturunkan lagi gitu ya. Contoh simpelnya gini, misal Ibu punya Fx sama dengan 2x kuadrat. Berarti turunan pertamanya F aksen X, ini kan jadinya kan 4x ya, turunan pertamanya. Sedangkan turunan keduanya biasanya nulisnya F double aksen X gitu. Turunan keduanya adalah 4. Ya. Nah, ini namanya turunan kedua. Jadi turunan kedua itu turunan dari turunan pertamanya. Nah, gitulah. Ya. Oke, itu tadi untuk konsep-konsepnya tentang turunan. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Baik, di sini Ibu punya contoh soal. Oke, yang pertama, yang pertama di sini misal Ibu punya Fx sama dengan cos 5x. Fx sama dengan cos 5x. Nah, ini untuk soal turunan trigonometri tadi seperti ini ya. Jadi kalau tadi baru konsep-konsepnya, sekarang kita coba ke soal yang udah ada angkanya. Nah, cos 5x. Berarti kalau untuk mengerjakan turunan dari cos 5x, kita harus memisalkan dulu nih si ini nih, yang belakang nih. Nah, 5x-nya kita misalkan sebagai U. U sama dengan 5x. Kemudian kita cari U aksen, bentar. Turunan pertama dari U dari 5x atau kita bisa tulis di sini DU per DX ya. Boleh gini juga. Ini 5x. Salah. Turunan dari 5x berapa sih? Bentar. Keliru nih. 5. 5, betul. Nah, turunan dari 5x kan 5. Berarti kita sekarang dapat FU sama dengan cos U. Step berikutnya ini. Karena kan X-nya udah diganti jadi U. Berarti 5X-nya tadi udah kita ganti jadi U. Jadi cos U gini ya. Kemudian kita cari F aksen U. Bentar.
F aksen U atau DF per DU. Turunan dari cos tadi apa? Masih ingat? Min sin. Oke, Min betul. sin. Min sin U. Ya, berarti kalau kita mau cari turunan dari Fx atau F aksen X atau biasa kita simbolkan dengan DF per DX, ini artinya caranya adalah DF per DU dikali dengan DU per DX. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja. DF per DU tadi berapa? Min sin U. Dikali dengan DU per DX-nya 5. 5. Nah, terus habis itu min sin U kita kali dengan 5 jadinya min 5 sin U. Lalu nilai U-nya kita ganti lagi dengan tadi pemisalannya. Di U-nya kita ganti dengan 5X. Jadi min 5 sin 5X. Itu ketemu. Turunan pertama dari cos 5X adalah min 5 sin 5X. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nggak ada ya? Ini kalau di antara bingung atau antara masih bingung atau apa namanya? Bingung mau tanya apa atau udah ngerti atau tidak memperhatikan atau gimana nih? Oke, kita lanjutin aja ya ke contoh yang berikutnya. Nomor 2. Misal ibu punya GX sama dengan sin negatif 6X. Nah, ini caranya sama ya dengan yang tadi. Kita misalkan dulu yang ada di belakang trigonometrinya, di belakang sin-nya. Nih, si min 6X-nya. Jadi kita misalkan U sama dengan negatif 6X. Berarti U aksen atau DU per DX. U aksen ini artinya kan turunan U terhadap X, karena di sini U-nya adalah negatif 6X ya. Dia mengandung X tuh. Berarti jadi turunannya apa? Turunan dari negatif 6X berapa? Min 6. Oke, betul. Min 6. Nah, habis itu kita punya GU berarti ya. GU-nya sama dengan sin U. Berarti G aksen U. Tuh, ini nulisnya di samping aja deh. Bentar. Sini. G aksen U atau GF per GU. Ya. GF per GU. Sorry. Kok GF per GU sih? DG per DU. Nah, ini yang benar ya. DG per DU adalah turunan dari sin apa? Turunan dari sin itu cos. Cos U berarti jadinya. Ini apa sih ini? Suara motor. Oke. Berarti kita punya DG per DX sama dengan DG per DU dikali dengan DU per DX. Tinggal kita substitusikan saja DG per DU. DG per DU-nya adalah cos U. DU per DX-nya negatif 6. Nih. Tinggal kita kali jadinya negatif 6 cos U. Atau negatif 6, U-nya tadi min 6X. Cos min 6X. Nah. Ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada, kita masih ada waktu berapa menit? Jam berapa sekarang? Oh, masih ada banyak waktunya. Kita bahas contoh soal yang lain kalau gitu. Nggak ada pertanyaan nomor 2? Ada ya? Kita lanjutkan ke nomor 3.
sekarang. Nah, sebelah sini aja. Nomor 3, misal Ibu punya HX sama dengan sin pangkat 3X. Nah, kalau yang seperti ini gimana, Bu? Nah, kalau tadi kan masih ini ya, cos 5X, terus ada sin min 6X. Kalau ini kan udah bentuknya pangkat. Berarti kalau bentuk berpangkat seperti ini, yang kita misalkan adalah sin X-nya. Karena kan nggak mungkin pangkat 3X-nya yang dimisalkannya. Kalau ada bentuk berpangkat seperti ini, kita misalkan U adalah sin X-nya. Sin X-nya. Setelah kita misalkan sin X-nya, kita cari turunan dari sin X-nya atau DU per DX-nya. Atau gini, ini nulisnya tak UX dulu. DU per DX. Turunan dari sin X itu adalah cos X ya. Turunan dari sin X itu cos X. Setelah kita turunkan sin X-nya, berarti kan kita sekarang punya gini. HU-nya adalah, karena tadi U-nya adalah sin X, kalau sin pangkat 3X, ini kan sama aja sebenarnya bentuknya sin X dipangkatkan 3 ya. Ini kan sama aja bentuknya gini, sin X dipangkatkan 3. Berarti HU-nya adalah U pangkat 3. Ya. Nah, gini. Jadi kita punya H aksen U-nya atau DH per DU ya. Turunan dari U pangkat 3 itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ayo, turunan U pangkat 3. Ada yang masih ingat? 3, Bu. Gimana? Turunan U pangkat 3 gimana? 3U pangkat 2. Oke, betul sekali. 3U pangkat 2. Nah, setelah kita ketemu ini semua, sekarang kita cari H aksen X-nya. H aksen X atau bisa ditulis turunan H terhadap turunan X. Terhadap X, sorry. Berarti DH per DX-nya itu adalah DH per DU dikali dengan DU per DX. Tinggal masukin deh. DH per DU-nya tadi 3U kuadrat. DU per DX-nya cos X. Nah, jadi apa namanya? Kita ganti nih U-nya. U-nya tadi sin X ya. Jadi ini 3 sin X dikuadratin. Terus cos X. Sin X kalau dikuadratin kan jadi sin kuadrat X ya. Jadi 3 sin kuadrat X cos X. Nah. Ini jangan sampai keliru ya, kali dengan X ya. Ini mungkin Ibu ganti. Sebentar. Ibu ganti dengan titik aja ya. Nah, tanda titik. Nah, kalinya. Biar nggak keliru antara huruf X dengan dengan tanda kali. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada suaranya nih. Halo. Ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas? Permisi, Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Jadi kita coba ke variasi soal ya. Di sini ada
fx sama dengan cos 3x ditambah 5. Nah, ini mirip dengan yang nomor 1, 2 tadi ya. Cuman agak sedikit beda. Di sini ada 3x plus 5. Cuman caranya sama. Yang kita misalkan kalau ini kan bukan bentuk pangkat ya. Berarti yang kita misalkan yang ada di belakang cos-nya. U sama dengan 3x ditambah 5. Berarti U aksen atau turunan U terhadap X ya sama dengan turunan dari 3x plus 5. Ada yang masih ingat? Berapa? 3. 3, betul. 3 ya. Karena kan kalau menurunkan seperti ini, 3x-nya dulu diturunkan. 3x kalau diturunkan kan 3. Kemudian kalau 5 kita turunkan kan 0 ya. Nah, karena 5 tidak ada variabel x-nya, jadi kalau diturunkan suatu konstanta aja, nggak ada variabelnya, itu kalau diturunkan jadinya 0. Ya. Jadi di sini 3 tambah 0 hasilnya ya 3. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui nilai U dan menurunkannya, berarti sekarang kita punya FU sama dengan cos U. Ya. Nah, sekarang berarti cari F aksen U atau turunan F terhadap U. Ya. Turunan dari cos U. Ayo kita ingat-ingat lagi. Apa tadi turunan dari cos? Min sin. Oke. Min sin, Bu. Ya, min sin U. Nah, berarti di sini sudah dapat ya. Jadi kita punya F aksen X-nya adalah df per dx atau df per du kalinya titik aja ya. Df per du dikali dengan du per dx. Nah, df per du-nya tadi kita udah dapat min sin u dikali du per dx-nya 3. Nah, sekarang kan kalau nulis angka biasanya di depan dulu ya. Min sin u dikali 3 berarti kan jadi min 3 sin u. Nah, U-nya kita kembalikan lagi. Tadi apa U-nya dimisalkan? Oh, ini 3x plus 5. Jadi kita punya min 3 sin 3x ditambah 5. Nah, ini jawabannya. Itu. Oke. Sambil dilihat-lihat lagi atau dicatat boleh. Nanti papannya ini Ibu share di Google Classroom juga ya, nambahin materi yang tadi. Tapi nggak apa-apa kalau ini sambil dicatat. Oke, sudah? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Tidak. Oke. Nah, ini ada suara cowoknya. Dari tadi cewek terus ya. Oke. Kita lanjut ke satu contoh lagi ya. Mungkin waktunya karena tinggal 7 menit. Nomor 5 sekarang. Misalnya punya GX sama dengan sin pangkat 3 2x min 1. Nah, ini kalau apa namanya kombinasi nih soalnya nih dari yang tadi yang ada sin pangkat 3x nih yang sebelah kiri. Nah, sekarang ada sin pangkat 3 2x min 1. Jadi kalau perpangkatan berarti yang kita misalkan adalah trigonometrinya ya. Jadi U sama dengan sin. Oh, sebentar. Kalau yang seperti ini yang dimisalkan tetap yang di dalam kurungnya. Ya. Itu. Kenapa enggak yang sin-nya, Bu? Karena di sini lebih rumit ininya ya, 2x min 1-nya. Jadi diingat-ingat ya perbedaan caranya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan sin pangkat 3x. Ya. Jadi yang dimisalkan adalah sin x-nya. Tapi kalau yang di sini sin pangkat 3 2x min 1 yang kita misalkan adalah 2x min 1-nya. Tetap yang di belakangnya. Ya. Nah, ini kita cari U aksennya. Bentar, Ibu kelupaan terus ini. U aksen sama dengan du per dx. Nah, berarti turunan dari 2x min 1, turunan dari 2x itu 2,
turunan dari min 1 itu 0. Jadi 2 dikurangi 0 hasilnya tetap 2. Oke, setelah itu kita punya GU sama dengan sin pangkat 3U. Ya. Berarti DG per, atau gini, Ibu tulis G aksen U dulu. G aksen U sama dengan DG per DU, ya. DG per DU-nya sama dengan, nah turunan dari sin pangkat 3U apa jadinya? Nah ini nomor 5 ini kita bisa menggunakan konsep yang ada di nomor 3. Jadi cara mengerjakan nomor 5 ini sebenarnya apa ya? Bertingkat-tingkat ya. Jadi buat nyari sin pangkat 3U-nya, kita pakai lagi cara nomor 3. Karena kebetulan di nomor 3 kita sudah mencarinya tadi ya. Turunan dari sin pangkat 3X kan dapatnya ini tadi. 3 sin kuadrat X cos X. Berarti kalau turunan dari sin pangkat 3U, jadinya tinggal 3 sin kuadrat U cos U. Nah, itu. Setelah dapat G aksen U-nya, sekarang kita cari G aksen X atau DG per DX. DG per DX itu sama dengan DG per DU dikali dengan DU per DX. DG per DU-nya apa? DG per DU-nya tadi ini udah dapat 3 sin kuadrat U cos U ya. 3 sin kuadrat U cos U dikali dengan DU per DX-nya 2. Nah, ini bisa kita kali ini koefisiennya. 3 dikali sama 2, berarti 6 sin kuadrat U cos U. Nah, U-nya kita balikin lagi ke pemisalannya tadi. Ya, ini tadi pemisalannya 2X min 1. Berarti kita tinggal ganti 6 sin kuadrat 2X min 1 cos 2X min 1. Itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah bahas 5 contoh soal. Nanti mungkin next meeting kita belajar contoh soal yang lain ya. Habis itu baru untuk penugasannya di pertemuan berikutnya saja. Pertemuan ini cukup untuk memperdalam apa yang sudah Ibu jelaskan dulu ya. Nanti untuk tugasnya minggu depan aja. Setelah kita bahas contoh-contoh soal yang lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu anak-anak Ibu yang baik-baik. Permisi Bu. Mana? Permisi Bu, Ayu mau tanya yang untuk yang U pangkat 3 tuh diturunin bisa jadi 3U pangkat 2 itu bagaimana Bu? Oke, kita ingat-ingat lagi ya materi kelas 11. Jadi, kalau misalnya Ibu punya, kan di sini variabelnya tadi U ya? Mana sih tadi? Oh, yang di soal sebelumnya ya? Nah, ini ya? Nah, soal ini ya? Soal yang nomor 3 Bu. Ya, ini. U pangkat 3 bisa jadi 3U pangkat 2. Gimana caranya? Nah, masih ingat konsep turunan? Jadi kalau punya X pangkat N, ini kalau kita turunkan atau F aksen X-nya, ini kan jadinya gini ya. N, X pangkatnya dikurangi 1. Ya nggak? Konsep turunan kan seperti ini. Berarti kalau kita punya, kalau di sini kan kita punyanya HU ya. Jadi bukan X lagi variabelnya tapi U. HU-nya U pangkat 3. Berarti F aksen U-nya N-nya tadi pangkatnya ya. Pangkatnya kan di sini 3 ya. 3-nya maju ke depan. Kemudian U, pangkatnya dikurangi 1. Jadi kita punya 3U pangkat 2. Ingat ya? Oke. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain mungkin? Atau belum kepikiran mau nanya apa? Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa bertanya di Ibu, boleh misalnya malu mau ngomong di grup, boleh japri ke Ibu.
Bu, yang tadi saya masih ada yang kurang jelas atau gimana gitu ya. Untuk video pembelajarannya ini mohon untuk ditunggu ya maksimal besok karena Ibu kan harus menyatukan dulu video dengan video yang pertama tadi. Harus di-rendering dulu. Nah, itu prosesnya lumayan agak lama. Nanti setelah selesai di-upload di YouTube, Ibu akan share linknya dan mungkin bisa bisa di-subscribe loh channelnya Ibu. Wah, Ibu promosi nih. Baik, Bu. Ya. Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Siap. Nanti bisa di-subscribe terus supaya nanti karena Ibu biasanya suka bikin latihan-latihan soal, nanti bisa dilihat gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh untuk dinyalakan dulu semua kameranya supaya Ibu foto dulu. Bentar. Nah, Ibu kan jadi tahu nih mana yang namanya ini. Nah. Oke, semua yuk. Masih ada yang belum nyala. Oke, halaman pertama. Ini ada yang belum nyala nih. Udah. Bintang, mana bintang? Bagus Arjuna. Oke. Bagus Arjuna. Masih oke, loading. Ya, oke. Halaman pertama dulu. Ada 2 halaman di sini. 1, 2, senyum dong. Jangan muka-muka stres gitu. Senyum. 1, 2, Ya, oke, halaman pertama, sebentar. Kemudian halaman kedua. Oke. 1, 2, Ya, oke. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Jangan lupa untuk mengisi presensi maksimal hari ini ya, karena Ibu melihat kehadiran dari Zoom meeting dan juga presensi. Kalau Zoom meeting kan untuk tambahan nilai keaktifan dan kehadiran juga sih ya, kayak gitu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, sampai ketemu minggu depan ya semuanya, jaga kesehatan, jaga prokes ya. Gitu. Ya, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ya.